Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adiksyah Rahman dengan NIM 2024 10102097 dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembahasan pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keberlangsungan hidup remaja. Baik, perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai macam kemajuan teknologi dapat kita rasakan dan nikmati dengan sangat mudah. Seringkali dijumpai bahwa penciptaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pemecahan suatu masalah, sehingga menimbulkan berbagai macam solusi, seperti berupa berbagai macam alat-alat ataupun perangkat lunak. Seiring perkembangan zaman, teknologi mengalami perluasan makna, menjadi sebuah benda yang tak berwujud seperti perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, dan sebagainya. Contoh teknologi yang nyata di era sekarang yaitu seperti komputer, laptop, telepon genggam, mesin-mesin, mobil, motor, dan lain-lain. Kemajuan teknologi informasi sangat berdampak terhadap aspek komunikasi. Masyarakat saat ini memiliki kecenderungan berkomunikasi melalui SMS dan chatting. Budaya berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk senyum, salam, dan sapa yang merupakan sebuah rangkaian saling tegur sapa antara sesama yang merupakan salah satu karakteristik bangsa yang berbudaya seolah sudah tergantikan oleh aplikasi. Contohnya seperti Facebook, BBM, YouTube, Line, dan hal lain-lain. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari hal tersebut, maka Jonathan dalam Journal of Information Technology Impact pada tahun 2007 menyatakan bahwa aktivitas melalui internet dapat mengurangi kualitas interaksi dalam lingkungan fisik karena setiap individu lebih cenderung memilih berkomunikasi dengan orang lain melalui internet dibandingkan berkomunikasi secara tatap muka. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat saat ini sangat bergantung dengan teknologi. Nah, wujud peningkatan tersebut dapat dilihat pada penggunaan telepon genggam atau handphone sebagai alat komunikasi. Masyarakat lebih suka untuk berkomunikasi melalui media sosial daripada bertatap muka secara langsung. Hal tersebut terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada 5 tahun terakhir. Persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler terus mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2019 mencapai 63,53%. Pertumbuhan penggunaan telepon seluler ini diikuti pula oleh pertumbuhan kepemilikan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 18,78% untuk kepemilikan komputer dan 73,75% untuk kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Nah, teknologi informasi sendiri itu adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi ini menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi tidak hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, dan peralatan rumah tangga elektronik. Dalam konteks bisnis, Information Technology Association of America menyebutkan bahwa teknologi informasi adalah pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran vokal, informasi bergambar, teks dan numerik oleh mikroelektronika berbasis kombinasi, komputasi, dan telekomunikasi. Dari segi aspek sosiologis, teknologi merupakan aspek yang mempengaruhi setiap aktivitas serta perilaku manusia. Teknologi informasi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Keberadaan teknologi informasi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang cepat seringkali membuat manusia tidak sempat untuk beradaptasi. Dengan kemajuan tersebut,
dan akibatnya terjadi anomali dalam masyarakat serta cultural lag. Selain aspek sosiologis, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki dampak negatif pada aspek keagamaan. Contoh dampak negatif lainnya yaitu seperti remaja sering lupa akan waktu jika sudah berkutat atau terlalu fokus pada sosial media, sehingga waktu beribadah terkadang tidak diprioritaskan sama sekali. Selain itu, dalam sosial media memang banyak memberikan video maupun pembelajaran untuk keagamaan yang memberikan efek positif pada remaja. Namun, tidak sedikit pula orang yang menyebarkan berita hoax maupun video keagamaan yang melenceng dari yang diajarkan dari keagamaan yang seharusnya. Atau banyak tren yang membuat seakan agama satu dengan yang lainnya yaitu bermusuhan, sehingga dapat menimbulkan suatu perpecahan, padahal di agama itu sendiri diajarkan untuk saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain. Dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini, masyarakat, atau dalam hal ini remaja, sebagai pengguna langsung teknologi, perlu selektif dan lebih cerdas dalam menggunakan teknologi. Masyarakat yang cerdas merupakan masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut sesuai fungsi dan kebutuhan mereka. Jika diibaratkan, teknologi ini seperti pisau yang bermata dua. Artinya, jika dapat digunakan dengan bijak, maka hal tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh keuntungan seperti dapat memperoleh berbagai informasi dengan mudah dan sebagainya. Jika masyarakat tidak bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, maka teknologi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Awal dari penciptaan teknologi informasi ini, salah satunya adalah untuk menghilangkan jarak dan waktu. Nah, saat teknologi belum berkembang seperti sekarang ini, orang harus menunggu lama untuk bertegur sapa dan tidak dapat mengetahui kejadian yang terjadi di luar tempat orang tersebut tinggal. Namun, saat ini, kemajuan teknologi dapat membuat semua itu dilakukan secara mudah. Semua orang dapat bertegur sapa dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Dari hal tersebut, teknologi informasi ini dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Namun, pada kenyataannya, sekarang ini justru penggunaan yang salah menyebabkan dampak yang ironis yang dalam hal ini, teknologi mendekatkan sesuatu yang jauh, tetapi menjauhkan sesuatu yang dekat. Banyak masyarakat yang sibuk dengan gadget mereka sendiri, tanpa mempedulikan orang di sekitarnya. Lebih senang mengobrol di dunia maya dibandingkan berinteraksi di dunia nyata. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi makhluk individualistik sehingga tak sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dari hal tersebut, masyarakat tentunya harus lebih bijak lagi dalam mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi agar nilai-nilai sosial dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tidak luntur atau bahkan hilang dari diri masyarakat dan remaja pada khususnya. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seiring berkembangnya zaman, teknologi akan terus mendominasi dan menjadi kebutuhan pokok bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Remaja harus bisa membuat filter bagi dirinya sendiri agar bisa menyaring hal apa yang buruk dan hal apa yang baik untuk dirinya, sehingga dampak-dampak ataupun pengaruh yang tidak baik akibat perkembangan teknologi ini bisa teratasi. Jika dampak negatif ini bisa teratasi, tentunya Indonesia nantinya akan mempunyai generasi yang mempunyai sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Cukup sekian pemaparan materi tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keberlangsungan kehidupan remaja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.